Halo teman-teman semuanya, sehat selalu ya. Hari ini selamat datang bergabung kembali di Belajar Bersama Google Sheet bersama saya Satya. Hari ini kita akan mempelajari fungsi-fungsi dari Google Sheet. Sebenarnya ini masih fungsi-fungsi yang dasar sih, seperti sum, count, average, max, sama min. Cuman ini kita gabungkan dengan conditionals sehingga nanti akan bisa menghitung secara lebih kompleks ya. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Jadi ini kita punya suatu data di suatu perusahaan, ada nama, departemen, posisi, dan gajinya, dimana di setiap departemen ini memiliki ada beberapa posisi ya. Jadi misalnya di bagian keuangan ini contohnya itu ada posisinya departemen keuangan dengan posisi akuntan, tapi juga ada departemen keuangan dengan posisinya sebagai analis. Nah, di sini contoh kasusnya bos itu minta untuk kita untuk mengkombinasikan departemen dengan posisi di bawah, hitung hal-hal berikut. Misalnya nih, bos minta tanya ke kita, departemen keuangan dengan posisi akuntan itu jumlah gajinya berapa? Gaji rata-ratanya berapa? Gaji maksimalnya berapa? Nah, ini bisa kita hitung dengan menggunakan fungsi standar tadi, tapi digabungkan dengan fungsi conditionals ya. Oke, kita langsung aja jumlah gaji. Jumlah itu fungsi dasarnya adalah sum. Tapi karena di sini gaji dari siapa sih? Dari departemennya keuangan dengan posisi akuntan. Oh, berarti ada if-nya nih, ada kondisionalnya jika ya. Jumlah dari jika departemennya keuangan dan posisinya akuntan. Sum ifs ya. Sum range itu artinya nanti yang mau dijumlah itu yang mana? Oh, yang ini gaji, kolom gaji, koma. Kriterianya adalah departemen. Seluruh departemen kita sorot. Kemudian koma. Terus kriterion. Kriterion itu yang menjadi kriteria. Oh, dari seluruh departemen dengan di posisi departemen keuangan. Ini kita kurung tutup. Ini kita kunci dengan, kalau saya dengan Fn F4 ya, dengan F4 itu mengunci supaya nanti tidak geser datanya pada saat kita mensorot turun ke bawah. Oke, tadi sudah kita kunci departemen keuangan. Terus ada lagi enggak? Oh iya, posisinya itu akuntan, kriteria range. Yang kedua adalah posisinya, kita sorot semua dari semua kemungkinan posisi. Kemudian kita tentukan posisinya apa sebagai akuntan. Kurung tutup sudah ya tadi ya. Ini. Kemudian ini saya kunci dengan F4. Oke. Enter. Ya. Ini departemen keuangan dengan posisi akuntan. Kemudian gaji rata-ratanya kita, kalau rata-rata itu kan kita pakai fungsi average. Tapi ini ada kondisionalnya, kita tambah ifs. Kurung buka. Average range. Nanti yang mau dihitung yang mana nih ringnya? Ini. Oh iya teman-teman, untuk bisa select cepet kayak saya tadi, itu kita klik di sini, kemudian kalau saya Ctrl Shift, kemudian panah bawah. Nah, kita akan langsung lompat ke data yang terakhir. Kemudian kriteria range. Tadi kita sudah di kriteria yang pertama adalah departemen keuangan. Dari departemen kita sorot, kemudian keuangan kita pilih di sini, tik. Kemudian kriteria yang kedua apa?
posisinya kita sorot semua posisi, koma, kriterianya apa? Posisinya akuntan, kurung tutup. Oke, sekarang ini kita kunci dengan F4, kita kunci dengan F4, kita kunci dengan F4, enter. Oke, kok masih dolar, ini kita ubah ke rupiah teman-teman, ini juga kita ubah ke rupiah ya. Sekarang gaji maksimal. Oke, kita cek ya bareng-bareng. Max ifs. Kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya kalau ini kita lihat nih, cek di sini rumusnya yang bagian belakang ini sama ya. Ini kalau kita lihat di sini itu sama ya. Tak perbesar lagi aja deh ya. View 100 200 ya. Ya. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, di sini tuh rumusnya sama nih. Ini ring datanya sama, formulanya yang beda, maaf. Ini ring datanya sama, kemudian yang di bawahnya juga sama. Jadi enak sekali ini. Oke, ini sama. Kalau max gimana? Ya, betul. Kalau max kita copy aja nih datanya yang di sini nih. Set. Copy. Kemudian di sini kita rumusnya max if. Oke. Kita paste rumusnya tadi. Udah deh, selesai. Wah, ini perlu kita cek enggak ya? Oke, yuk kita cek bareng-bareng, bener enggak ini? Pertama, jumlah gaji keuangan dan departemen keuangan dan posisi akuntan. Yuk kita aktifkan filternya di sini. Pertama adalah departemen keuangan dengan posisi sebagai akuntan ya. Posisi sebagai akuntan. Deng. Saya hapus dulu. Keuangan dengan akuntan. Oke. Jumlah gajinya berapa? Gini. Departemen keuangan dengan posisi sebagai akuntan. Ternyata ketutupan di sini teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Ini aja deh. Ini kita copy ya. Oke, sekarang kita akan ngecek nih data kita ini bener nggak nih, kita hitung-hitungan kita nih. Oke, ini saya akan bikin satu sheet lagi baru di sini karena tadi ternyata tumpuk ya. Ini saya copy aja deh. Ctrl Shift kanan ke bawah. Tak copy aja deh. Tak copy pindah ke sheet sampingnya. Oke teman-teman. Sekarang pertanyaan yang pertama tadi adalah departemen keuangan posisi sebagai akuntan. Keuangan posisi sebagai akuntan. Coba kita cek. Departemen keuangan dengan posisi sebagai akuntan. Oke. Kita jumlah di sini ada 24.700.000 sekian ya. Kita lihat di sini ya. Terus sekarang kita kembali ke sini. Ternyata betul, sama nih. 24.700.000 sekian. Oke, berarti cocok ya. Gaji rata-rata keuangan dan akuntan. Kita cek gaji rata-rata. Rata-ratanya. Keuangan dan akuntan, gaji rata-ratanya tadi di sini 8 ini ya. Kita cek di sini benar enggak gaji rata-ratanya.
ini saya sorot ya teman-teman ya. Terus kemudian di sini saya pilih nih AVG, average ini 8241. Ini 8241. Oke. Dari sini kita bisa pastiin bahwa yang bawah-bawahnya sama ya. Berarti udah betul ya. Oke. Sip. Berarti kita udah bisa menghitung untuk ini tadi. Sekarang kita akan ke soal selanjutnya. Ini saya hide aja ya. Biar kita pandangannya lebih luas. Oke. Tak berbesar dikit. Sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak orang di departemen di bawah ini yang memperoleh gaji lebih besar dari 7 juta. Ini untuk departemen sales, nanti bisa diubah ke penjualan dan departemen yang lain. Caranya gimana teman-teman? Ya. Berapa banyak itu berarti nanti dia ngitung orangnya berapa banyak kan. Berarti kalau berapa banyak kita biasanya menggunakan fungsi count ya. Oke, kita sekarang count ifs, karena kan ada pertanyaan nih, apa yang mau dihitung kriterianya ini. Pertama adalah dari departemen sales. Kriteria yang pertama adalah dia dari departemen, ini departemen kita sorot semua, koma, dari apa? Dari sales. Ini kita klik di sini yang jadi kriterianya. Oke. Kemudian kriteria range yang kedua itu gajinya harus lebih besar dari 7 juta. Jadi teman-teman kita bisa menggunakan fungsi seperti ini ya. Ini gajinya lebih besar dari, kita menggunakan simbol dan terus kemudian kita klik di sini. Oke. Oh, error, maaf. Dan ini sebelumnya ini kita masukkan ini kriteria range yang kedua. Klik. Oke. Baru kita enter. Tidak ada sales yang lebih dari 7 juta. Coba kita cek. Bener nggak ya? Nggak ada yang lebih dari 7 juta. Coba kita filter di sini. Dari departemen sales atau penjualan. Departemen penjualan. Oh, ini belum saya ubah nih. Maaf ya. Departemen penjualan yang lebih dari 7 juta. Udah ada. Dari departemen penjualan yang lebih dari 7 juta itu ada 6 orang. Yuk kita cek dulu di penjualan yang lebih besar lah ini. Coba kita cek aja manual di sini. Oh, ini 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Ada 6 ya, betul ya. Oke, kalau misalnya kita coba di departemen keuangan misalnya, itu ada 10 nih ya. Coba 10 coba kita sort lagi. 10 bener nggak? Ada dari departemen dari departemen keuangan itu yang lebih dari 7 juta. Atau ada 10 orang. Kita cek 10 orang. 1 2 3 4 5 6 7 lebih dari 7 juta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, betul ya. Udah confirm ya. Sip. Sekarang kita akan ke soal selanjutnya nih. Dengan data yang sama kita akan mengerjakan soal yang sama. Ini kita hide aja dulu supaya tidak mengganggu tampilan. Berapa banyak posisi yang berbeda yang kita miliki? Oke, yang ditanyakan itu adalah posisi yang berbeda. Posisi ini ada di bawahnya departemen. Karena ini
pertanyaannya berapa banyak, pasti jawabannya numerik ya. 10, 15 begitu ya, integer ya. Jadi jawabannya kita menggunakan rumus count karena yang berbeda, kita nyari yang berbeda. Di sini coba kita lihat ya teman-teman ya. Di sini ada count unique ya. Berarti menghitung yang unik. Oke. Berapa banyak posisi yang berbeda count unique dari mana? Dari ini posisi ini. Kita sorot ke bawah, kita kurung tutup, enter. Ada berapa ya? Ada 24. Nah, ya, ada 24. Berapa banyak karyawan yang kita miliki? Oh, ini gampang ini ya. Count ya. Jadi kalau count itu dia menghitung berapa numerik ya, dari kalau sel-sel atau sel yang ada nomornya, ada angkanya itu dihitung. Tapi kalau huruf dia nggak ngitung. Tapi kalau kita pakai count E, itu setiap sel yang ada angka atau huruf dia akan dihitung. Karena di sini yang kita sort nanti adalah kolom nama, di mana di situ semua adalah huruf. Jadi kita ngitungnya ini ya, count menggunakan count E, the number of value in dataset. Jadi kalau selnya ada datanya ya dia akan dihitung sama ini. Oke, kita sorot di sini. Kita sorot sampai ke bawah. Kurung tutup, enter. Oh, kita ada memiliki 42 karyawan. Berapa banyak posisi asisten yang ada di departemen penjualan? Nah, ini sama ini. Berarti kita menggunakan sama dengan count ifs. Pertama apa tadi? Posisi asisten. Jadi ini kita sort dulu nih. Posisi koma. Kita minta bantuan dari sini nih. Kenapa dia nggak keluar? Sebentar ya. Sama dengan count is. Oke. Kriteria range. Pertama kriteria range-nya. Posisi dari asisten. Berarti pertama nih posisinya sebagai asisten, kriteria range. Ini semua posisi kita sorot. Posisinya sebagai apa tadi? Di situ kita tulis lagi di sini asisten. Oke. Next. Terus kemudian dari departemen penjualan. Ini departemen, kita sorot semua. Departemennya apa? Departemen penjualan. Oke, kita tutup, enter. Oh, kita bisa lihat ada 2 ya. Bener nggak sih? Coba kita cek bener nggak sih? Posisi asisten departemen penjualan. Posisi ini kita hapus, kita lepas dulu. Oh, sorry. Posisi sebagai asisten, departemennya penjualan. Terus ada 2 orang di sini. Cocok enggak ya? Kita cek di sini. Ya, betul, 2 orang. Berapa rata-rata gaji dari seorang akuntan? Nah, di sini toh kita bisa sama dengan rata-rata average. Average ifs. Dari seorang akuntan. Average apa yang mau dihitung dulu? Nah, ini kita masukkan koma, kemudian kriteria range. Kriteria range tadi seorang akuntan. Akuntan di posisi mana tadi? Departemen atau posisi?
di posisi, koma, kemudian kriterianya dia adalah seorang akuntan. Oke, kurung tutup, enter. Kini kita jadikan rupiah. Oke, sip. Kurang akuntan, gaji rata-ratanya ini. Coba kita cek bener nggak? Akuntan tuh gaji rata-ratanya 8241. Saya hapus posisi sebagai akuntan. Clear. Tadi di departemen. Enggak, dia pokoknya akuntan gitu aja ya. 8241. 8241. Ya, sama ya teman-teman semua. Oke. Berapa posisi unik di per departemen? Ini sudah dikasih ini ya, bantuannya ya. Jadi ini yang warna disorot agak hijau ini. Posisi unik. Ayo, unik tadi kita pakai posisi unik nih. Unik dari mana? Dari departemennya dulu aja. Ini kita tentuin ada berapa departemen ada di sini. Kita punya 4 departemen. Sekarang ada berapa posisi Unix? Kita bisa dari per departemen itu ada count unique IFS. Count unique IFS. Pertama adalah ada berapa posisi yang unik per departemen. Ini kita sorot dulu posisinya. Kemudian tadi kriteria range itu nih per departemen ini kita sorot lagi. Kemudian kriterianya adalah dari departemen penjualan, kurung tutup. Ini kita kunci dulu dengan F4. F4. Ini juga sama, F4. Nah, ini mengikuti nanti yang ini kolom V ini. Kita tes. Oke, penjualan ada 9, pemasaran ada 7. Masa iya? Coba kita cek. Oke, sekarang kita mau ngecek nih, bener nggak nih pengadaan ada 5. Coba gini kita filter nih data yang ada. Departemen pengadaan ada 5 enggak? Oke. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5. Sip, berarti udah bener ya teman-teman ya dari sampel data. Baik, demikian untuk pelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih.